Seorang selebgram melanggar aturan protokol kesehatan, khususnya mengenai kabur dari aturan karantina. Ya, kali ini saya ngebahas mengenai Rachel V-nya, seorang selebgram yang berani kabur di saat seharusnya Rachel V-nya ini melakukan prosedur karantina. Bersama saya Zatnika Dika di channel Saiful Zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, ini ada seorang selebgram yang juga mencoba untuk menerobos aturan, melanggar hukum. Padahal kan seharusnya kita tahu kalau Indonesia ini adalah negara hukum, di mana hukumnya juga seharusnya setiap orang itu berada sama di mata hukum. Dan di saat saya mendapatkan sebuah informasi di mana di sini ada seorang artis, seorang selebgram baru pulang dari luar negeri, dan dia aturannya harus mengikuti karantina dulu, dan ini malah kabur. Bahkan katanya sempat untuk berusaha kabur saat masih di bandara. Sontak saja berita ini juga menuai sorotan, salah satunya dari anggota Komisi 9 yang meminta Rachel V-nya disanksi tegas usai kabur dari karantina. Iya jelas, yang seperti ini juga harus ditindak tegas agar menunjukkan bahwa hukum di Indonesia itu benar-benar berjalan. Jadi biar kita ngebahas beritanya itu nggak setengah-setengah. Kronologisnya gini, jadi berita mengenai kaburnya Rachel V-nya ini dari masa karantina itu berawal dari cuitan seorang netizen. Akunnya itu @clef_bla_bla yang menjadi viral di Twitter pada tanggal 9 Oktober. Jadi dalam cuitannya Mbak Clef nulisnya kayak gini. Dia itu mau kabur pas di bandara waktu disuruh karantina, keburu ketahuan sama petugas. Dia bilang mau ke Wisma Atlet, bukan kabur. Gue yang nginput data dia di Wisma Atlet Pademangan, demi Allah. Puas, sambung sang netizen. Gue tanyain alamatnya di mana, sok-sok beg, sampai satu kamar sama si Salim, padahal bukan suami istri. Wah, kok bisa ya satu kamar tapi bukan suami istri? Ya, selebgram sekarang aneh-aneh. Gua minta buku nikah, katanya mereka tinggal bertiga sama manajernya. Rachel update story di kamar Wisma Atlet, tetapi setelah 2 menit langsung dihapus. Wah, sempet juga ya, namanya selebgram dia pasti langsung update ya, tapi langsung dihapus juga. Kenapa gue kesel sama dia? Karena dia dengan mudahnya lolos karantina, sedangkan banyak di sini para TKW yang sudah berumur terpaksa karantina 8 hari. Ada yang ortu meninggal, anak meninggal, tapi terpaksa harus 8 hari. Sedangkan ini orang enaknya cuma 3 hari. Nah, jadi alasannya gitu. Di mana masyarakat Indonesia yang lain ataupun tamu, baik WNA ataupun WNI, itu mengikuti prosedur, di mana baru pulang dari luar negeri, itu harusnya dikarantina dulu, minimal 8 hari. Dan ternyata Mbak Rachel V-nya ini, dengan seenaknya dia karantina cuma 3 hari. Dan selidik punya selidik, ternyata katanya Mbak Rachel ini juga dibantu oleh oknum TNI yang berinisial FS, sesuai dengan yang diucapkan langsung oleh Kapendam Jaya, Kolonel Herwin BS. Ya, di artikel yang lain juga memang di sini Kapendam Jaya juga menyatakan harus bertindak tegas, harus diusut. Betul, yang seperti ini harus diusut. Di mana biar sebuah hukum itu bisa diterapkan kepada seluruh masyarakat, siapapun itu, baik dia selebgram, rakyat jelata, pejabat, siapapun itu, kalau yang salah itu harus dilakukan proses hukum. Walaupun sempat juga ada yang bersalah, tapi prosesnya masih berjalan di tempat. Siapakah dia? Permadi Arya tentunya. Akankah Mbak Rachel V-nya atau Rachel V-nya ini, atau siapalah cara manggilnya, mohon maaf kalau saya salah, mengikuti jejaknya Permadi Arya yang proses hukumnya juga sampai sekarang masih belum jelas? Dan apakah aparat kepolisian Republik Indonesia ini sanggup menangkap seorang selebgram Rachel V-nya, ataukah Rachel V-nya ini juga sesulit menangkap Harun Masiku yang entah kemana? Ya, kita nggak tahu, tapi semoga hukum bisa ditegakkan setegak-tegaknya dan seadil-adilnya. Ciao. Sahabat semua, perjuangan dakwah melalui kanal YouTube ini bukanlah perkara yang mudah. Penuh jalan yang terjal dan berliku. Apalagi kita semua tahu, dakwah nahi mungkar ini yang justru dihindari sebagian orang di kalangan kita. Ya, karena jelas kami berbenturan dengan penguasa di negeri ini hari ini. Sebelum kami dikenal sebagai pengkritik pemerintah, lembaga kami senantiasa mendapatkan proyek-proyek terutama dari dinas-dinas dan BUMN. Tapi setelahnya di stop. Sebelum kami kerap menasehati pemerintah, kami pun mendapatkan kesempatan untuk mengajar di beberapa kampus. Setelahnya di stop juga. Tapi itu tidak menyurutkan langkah kami, tidak menyurutkan semangat kami untuk terus berkontribusi, baik dengan pemikiran kita, dengan inspirasi yang kita berikan. Mudah-mudahan menjadi pelecut untuk terus menjadi bagian
yang membaikan negeri ini. Dengan segala keterbatasan alat dan SDM yang kami punya, kami terus berjuang menegakkan jalan kebenaran, jalan Islam. Bagi sahabat semua yang ingin turut serta membersamai perjuangan kami, memperjuangkan hak-hak Islam yang termarginalkan, membela rakyat jelata yang terus-menerus menjadi korban penderitaan karena ugal-ugalannya pola penguasa hari ini. Sahabat bisa berdonasi melalui rekening ini.